Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Di luar gerbang Gunung Mojia, seorang lelaki tua berjubah hitam dengan janggut putih dan rambut putih berdiri di sana, memanggul batu nisan tanpa kata. Sekte Abadi Pemakaman Spiritual, Budak Prasasti, Yueki. Apa yang kamu lakukan di sini? Mo Qingzhou berjalan keluar dari gerbang gunung, mata bintangnya dingin. Orang tua itu diperintahkan oleh kepala sekolah untuk mengirim surat. Yueki mengeluarkan batu giok dan menyerahkannya ke udara. Primo, tolong berikan jawaban yang jelas setelah membacanya. Berbicara, dia menunjuk batu nisan di bahunya dan berkata dengan wajah kosong, sikap keluarga Mo terkait dengan apakah monumen pemakaman ini perlu untuk diukir dengan batu nisan. Ming. Tunggu. Mo Qingzhou mendengus dingin dan berjalan ke gerbang gunung dengan batu giok. Sekte Abadi Pemakaman Roh terlalu menipu. Aula klan keluarga Mo, suasananya tertekan, dan wajah orang-orang besar suram. Mereka telah membaca isi slip giok. Alasannya sederhana. Feng Jinghai, kepala Sekte Abadi Roh Pemakaman, memiliki nada yang sama dengan iblis surgawi, klan Hong, kekuatan abadi keluarga Fu, menara abadi pedang abadi, pedang Shen Xuanzai dan kekuatan besar lainnya bergabung, mengklaim untuk mengintegrasikan semua kekuatan di area terbatas Feixian dan menangani Su Yi bersama-sama. Dan kali ini Feng Jinghai mengirim Yueki, seorang budak yang tertulis di tablet, untuk mengantarkan surat itu, tujuannya agar keluarga Mo memutuskan hubungan dengan Su Yi dan memilih untuk mengubur jiwa Xianzong bekerja sama. Jika keluarga Mo menolak, mereka akan dianggap sebagai musuh publik di area terlarang Feixian. Ini hanya sekte peri pemakaman, terlalu merajalela untuk berani mengancam kita. Ada yang marah. Jika itu hanya sekte pemakaman roh abadi, itu mudah untuk dihadapi. Masalahnya sekarang adalah bahwa kekuatan besar yang membenci sesama Taoisu semuanya telah bergabung dengan sekte pemakaman roh abadi, melihat seluruh area terlarang Feixian, siapa yang berani menentang mereka? Ada yang khawatir. Saya tidak pernah berpikir bahwa Feng Jinghai masih hidup. Seseorang tampak serius. Feng Jinghai, sekte peri pemakaman, benar-benar hantu. Seperti tradisi Tao kuno itu, kebanyakan adalah kekuatan kultivasi di dunia manusia. Tetapi sekte abadi roh pemakaman berbeda, mereka berasal dari dunia abadi. Dari segi latar belakang, tidak kalah dengan keluarga Mo mereka. Feng Jinghai, kepala sekolahnya, adalah hantu abadi yang terkenal di dunia sejak zaman kuno, yang dikenal sebagai raksasa teratas dalam silsilah budidaya hantu. Di dunia abadi, Feng Jinghai bukanlah apa-apa, tetapi di dunia manusia ini, kekuatannya sudah mewakili level teratas di antara makhluk abadi. Mo Xinglin mengerutkan kening, belum lagi, jika dia bergabung dengan makhluk abadi lainnya untuk pergi bersama, di area terbatas makhluk abadi yang terbang ini, tidak ada yang bisa benar-benar melawan. Perkataan itu membuat hati semua orang tenggelam. Leluhur, apa yang harus kita lakukan? Mo Qingzhou mau tak mau bertanya. Mo Xinglin menggosok alisnya dan terdiam. Hati semua orang di keluarga Mo tertarik. Semua orang tahu bahwa keputusan ini sangat penting dan akan menentukan apakah keluarga Mo mereka akan menjadi musuh publik di area terlarang Feixian ini. Setengah suara, Mo Xinglin menarik napas dalam-dalam, matanya bersinar dengan tekad, dan berkata, King Shu, kamu menggunakan harta abadi, Yu Tianzu, bawa semua klan, segera tinggalkan daerah terlarang Feixian, dan pergi ke Gunung Qingyue untuk bergabung dengan sesama Taoisu. Semua orang terkejut dan menyadari bahwa keputusan Mo Xinglin berarti dia akan benar-benar merobek wajahnya dengan kekuatan besar seperti sekte roh pemakaman. Karena keluarga Mo kami memilih untuk berpihak pada Su Daoyou, kami tidak boleh berubah-ubah. Jika tidak, bagaimana dunia akan memandang keluarga Mo kami? Mo Xinglin berkata dengan sungguh-sungguh, bagiku tetaplah di area terlarang Feixian ini dan mainkan hal-hal lama itu. Mo Qingzhou gugup dan berkata, leluhur tua, bukankah ini terlalu berbahaya? Mo Xinglin tidak bisa menahan tawa dan berkata, gadis, di matamu, apakah leluhur begitu mudah diganggu? Sangat bangga. Matanya dalam, dan dia berkata jangan khawatir. Saya tidak akan melawan mereka secara sembarangan,
saya akan memilih untuk tetap terbengkalai dan bertindak sebagai responden batin dari sesama Taoisu. Ketika saatnya tiba, saya tidak akan membunuh beberapa hal lama, sulit untuk memahami kebencian di hati saya. Suaranya dingin. Sekte Abadi Pemakaman Roh berani bersatu dengan kekuatan lain untuk mengancam keluarga Mo mereka, yang benar-benar membuat marah Mo Xinglin. Lakukan saja, aku akan pergi melihat yang disebut budak prasasti. Berbicara, Mo Xinglin menghilang begitu saja. Di luar gerbang gunung. Rambut putih dan janggut putih, Yue Qi, budak terukir dalam jubah hitam, masih menunggu. Mo Xinglin muncul begitu saja. Yue Qi menyipitkan matanya dan berkata tua. Mo Xinglin menamparnya dengan backhand, membuat pipi Yue Qi merah dan bengkak, giginya terkelupas, dan seluruh tubuhnya terbang keluar. Kamu. Wajah Yue Qi sangat berubah. Jangan khawatir, kursi ini tidak repot membunuh semut sepertimu. Mo Xinglin meraih tangannya, dan batu nisan tanpa kata itu jatuh ke tangannya. Jari paralelnya seperti pisau, dan dia mengukirnya di batu nisan. Kemudian, dia melemparkan batu nisan itu dan berkata, ambil benda ini, kembalilah dan biarkan Feng Jinghai membuka matanya dan melihatnya. Yue Qi menatap batu nisan itu dan melihat 4 kata tertulis di atasnya. Jangan pernah mati. Pada hari itu, sikap keras keluarga Mo menyebar ke seluruh area terlarang Feixian, menyebabkan kegemparan. Apakah keluarga Mo gila? Saya lebih suka menjadi musuh publik di area terlarang Feixian daripada berdiri di pihak Sui. Ini betapa bodohnya ini. Banyak yang gemetar tak percaya. Dalam 2 minggu terakhir, situasi di area terlarang Feixian telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Sekelompok kekuatan besar yang dipimpin oleh Sekte Abadi Roh Pemakaman, Klan Hong, Klan Fu, dan Bangunan Abadi Pedang Ajaib membentuk aliansi dan memperjelas pernyataan bahwa mereka akan membunuh Sui, untuk merebut kembali kekuatan reinkarnasi bagi jiwa-jiwa yang mati di dunia. Dalam keadaan seperti itu, hampir tidak ada kekuatan di seluruh area terbatas Feixian yang berani menentangnya. Karena itu, ia pasti akan menjadi musuh publik. Tapi keluarga Mo yang melakukannya. Siapa yang tidak kaget? Ini adalah alam dunia manusia, bukan alam keabadian. Jika keluarga Mo melakukan ini, mereka mencari kematian mereka sendiri. Sekte Abadi Pemakaman Spiritual, Feng Jinghai tersenyum tidak setuju. Memang benar keluarga Mo adalah keluarga bangsawan di dunia peri. Tapi itu sudah kalender Cina kuno. Belum lagi bencana yang terjadi di dunia abadi, tetapi di dunia manusia saat ini, kekuatan yang dimiliki oleh keluarga Mo, di depan kekuatan besar mereka aliansi, adalah dasar tidak ada. Karena keluarga Mo ingin bunuh diri, maka penuhi. Feng Jinghai membuat keputusan. Pada hari itu, dia memanggil sekelompok roh mati tingkat keabadian dari pasukan lain untuk menyerang wilayah keluarga Mo. Tapi saya terkejut menemukan bahwa keluarga Mo sudah kosong. Lolos. Hahaha, apa kamu berencana untuk menunggu selamanya bersamaku? Feng Jinghai tertawa. Pada hari itu, berita tentang kaburnya keluarga Mo menyebar seperti api. Seluruh area terlarang Feixian diikuti oleh badai besar. Beberapa kekuatan yang awalnya netral tidak dapat menanggung penindasan dalam keadaan ini, dan memilih untuk bekerja sama dengan Sekte Abadi Roh Pemakaman. Saat keluarga Mo mengungsi dari area terlarang Feixian. Gunung Qingyue. Seorang pria parubaya berjubah hitam berjalan perlahan dari senja. Di mana Sui? Pria parubaya berjubah hitam berbicara dengan acuh tak acuh, suaranya seperti bel yang keras, dan kejutan itu menyebabkan formasi terlarang yang menutupi Gunung Qingyue berfluktuasi dengan hebat. Siapa kamu? Sedang apa kamu di sini? Qingxi Jianxian dan Jie Kongswot Mong muncul entah dari mana, menatap hitam di kejauhan dengan serius. Gaun setengah baya. Aura pihak lain tidak jelas dan misterius, tak terduga, dan jantung berdebar. Nama saya Cui Zeng, dari Sekte Abadi Pemakaman Roh, dan saya di sini untuk bertemu Sui. Jubah hitam setengah baya berkata ringan, waktu sangat berharga, biarkan dia datang menemuinya dengan cepat. Sekte Abadi Pemakaman Spiritual. Qingxi Sword Immortal dan Jie Kongswot Mong sama-sama berubah warna, kekuatan kultivasi hantu dari negeri dongeng ini masih ada di dunia. Kalau ada apa-apa, bilang saja.
Kingxi Jianxian berkata dengan sungguh-sungguh. Kamu, pria parubaya berjubah hitam yang mengaku sebagai Cui Zeng memiliki pandangan menghina, dalam 10 napas, jika Sui tidak keluar untuk bertemu kamu, jangan salahkan aku karena menginjak tempat ini. Mengesankan. Kingxi Sword Immortal dan Jie Kong Sword Mong saling memandang dan mengorbankan harta mereka. Sui masih dalam pengasingan sekarang dan tidak boleh diganggu oleh orang luar. Melihat ini, Cui Zeng tidak tahan untuk tidak mendengus, apakah kamu ingin melakukannya? Kursi ini akan memenuhimu. Jubah lengan bajunya bergetar, dan cambuk hitam panjang keluar dari udara dan dicambuk. Boom! Kekosongan itu seperti pasta kertas, dan langsung dihancurkan. Pecut hitam panjang tak tertandingi, dan dengan satu pukulan, bahkan jika Kingxi Jianxian dan pendekar Jie Kong bergabung, mereka tidak dapat menghentikannya, dan dipukuli dengan kejam. Boom dan terbang keluar. Ini bukan basis kultivasi alam siaksia, pihak lain. Kemungkinan besar adalah roh mati tingkat peri. Kingxi Jianxian batuk darah dan terlihat jelek. Peri pergi. Jie Kong Sword Mong hati tenggelam, bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa jubah hitam setengah baya bernama Cui Zeng meminjam semacam harta rahasia untuk menutupi Zhou Tian. Dari aturan, bisakah kita berjalan di dunia? Boom! Langit dan bumi bergetar, Cui Zeng melangkah ke langit, memegang cambuk hitam panjang, dengan satu pukulan, formasi terlarang naik turun gunung Qingyue runtuh dan hancur. Jika bukan karena penindasan aturan Zutian, saya hanya bisa mengerahkan 20% dari kekuatan saya. Hanya dengan pukulan ini, mengapa ini tidak bisa dilakukan? Tempat dihapus dari dunia. Cui Zeng menghela nafas, menatap ke langit, dan tampak sedikit tidak puas. Dia menjabat tangannya saat berbicara. Boom! Pecut hitam itu seperti naga hitam dengan panjang yang sangat besar, sedang memusnahkan. Seluruh gunung Qingyue terkoyak. Bangunan runtuh dan asap membubarkan diri. Terletak di kuil Jie Kong di area terlarang pegunungan belakang, Biksu Kong Zhao, Lao Wei, King Tang, Wei Xian dan lainnya semua terganggu, dan mereka semua gugup. Apakah ada musuh besar yang datang? Bunuh! Jie Kong Swordsman dan Kingxi Swordsman menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Keduanya berusaha mati-matian untuk menghentikan mereka. Sui sedang mundur, dan Biksu Kong Zhao dan yang lainnya ditakdirkan untuk tidak dapat membantu. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin mereka berdua hanya menonton musuh datang di? Bahkan jika kamu mati, kamu harus menghentikannya. Sungguh konyol mengat terbang ke dalam api. Cui Zeng mencibir, kalau begitu kirim kamu mati dulu. Pecut hitam di tangannya bergetar. Boom! Cahaya peri hitam yang menakutkan meledak seperti gelombang pasang, menghancurkan serangan pendekar Jie Kong dan pendekar pedang Kingxi dalam satu gerakan. Guru! Tidak enak. Biksu Kong Zhao dan yang lainnya kaget. Melihat akibat yang mengerikan, itu akan mengenai Jie Kong Swordsman dan Kingxi Swordsman. Suara dingin tiba-tiba terdengar. Boom! Lampu peri hitam yang menakutkan runtuh dan menghilang seperti gelembung di depan mereka berdua. Pada saat yang sama, kaki anjing berbulu menepuk tubuh Cui Zeng. Boom! Sosok Cui Zeng terhuyung-huyung, menabrak tanah seperti meteorit, kepalanya pecah menjadi abu, dan debu berhamburan kemana-mana. Seekor anjing lokal muncul di tempat Cui Zeng sebelumnya berdiri, matanya dingin dan menghina. Di kuil Jie Kong, sosok Sui muncul di depan pintu. Gunung runtuh dan asap serta debu membubarkan diri. Kingxi Jianxian dan Jie Kong Sword Mong keduanya terluka dan pakaian mereka berlumuran darah. Setelah bencana, keduanya memiliki perasaan terpisah satu sama lain. Dan ketika mereka melihat bahwa Cui Zeng dari Sekte Abadi Roh Pemakaman dikalahkan ke tanah, kejutan muncul di alis keduanya. Biksu Kong Zhao, Lao Wei, dan lainnya juga merasa lega. Anjing bumi berdiri di atas kehampaan, matanya dingin, dan dia berkata, di mana seharusnya kursi ini disucikan, ternyata hanya hantu kecil. Suara itu penuh dengan penghinaan. Cui Zeng bangkit dari tanah dan mengerutkan kening. Siapa yang mulia? Anda tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Nada suara anjingnya santai. Berbicara, ia melirik Biksu Kong Zhao di kejauhan, dan berkata, pria botak kecil, apakah penampilan kursi ini membuatmu takut?
Biksu Kongzhao gemetar seluruh, dengan senyum menyanjung di wajahnya, dan berkata, senior seperti Dewi jatuh dari langit, dan sudah terlambat bagi junior untuk bahagia, bagaimana Anda bisa takut? Berbicara, dia mengacungkan jempol dan berkata dengan tulus, prestise senior, bagaimana kamu bisa membuat kata yang begitu sengit? Semuanya. Seperti Biksu Pedang Jiekong dan yang lainnya, saya masih ingat kapan terakhir kali Biksu Kongzhao melihat anjing lokal, dia juga berteriak bahwa anjing itu telah menjadi sperma. Sekarang lebih baik, ayo mulai menyanjung. Anjing itu mau tak mau menyeringai, pria botak kecil ini jauh lebih enak dipandang daripada terakhir kali. Pada saat ini, Su Yi sudah berjalan menuju sisi ini. Hah? Hugou tertegun sejenak, melebarkan matanya, menatap sosok Su Yi, dan bertanya dengan bingung, mengapa kamu tidak menganut Taoisme? Pada saat ini, King Xi Jianxian dan yang lainnya juga menyadari bahwa setelah sebulan retret, Su Yi tampaknya telah benar-benar berubah. Di masa lalu, napasnya acuh tak acuh, tetapi bagaimanapun juga, dia berkultivasi. Tapi saat ini, dia tidak memiliki fluktuasi dalam kultivasinya, dia tidak berbeda dari orang biasa-biasa. Ini memberikan kesan yang sangat tidak nyata. Ini seperti melihat makhluk abadi yang diasingkan tiba-tiba berubah menjadi manusia biasa dalam semalam. Pada saat yang sama, Cui Zeng juga memperhatikan Su Yi, dan dia juga terkejut. Saya telah menyempurnakan Taoisme saya, dan sekarang saya tidak memiliki alam kultivasi. Su Yi berkata dengan santai. Semuanya. Saya hampir tidak bisa mempercayai telinga saya. Su Yi gila. Apa itu kultivasi? Saya khawatir jalan untuk membuktikan jalan menuju kenaikan telah gagal, kan? Mata Cui Zeng berkedip dan dia berbicara dengan dingin. Dia adalah sosok yang abadi, sekilas dia bisa melihat bahwa aura di tubuh Su Yi tidak benar. Bahkan jika kamu seorang manusia, kamu dapat dibandingkan dengan dewa. Su Yi berkata ringan. Ketika dia berbicara, dia melangkah ke arah Cui Zengxing, jangan ikut campur, biarkan aku menimbang apa yang disebut roh mati dari keabadian. Anjing itu hanya bisa berkata, apakah kamu yakin? Ini benar-benar mencurigakan, dan beberapa tidak dapat melihat keadaan Su Yi saat ini. Su Yi melirik anjing lokal dan berkata, kamu akan tahu jika kamu hanya melihatnya. Alis Cui Zeng menunjukkan kegembiraan yang tak terlihat. Dia sangat takut pada anjing yang tidak bisa melihat kedalaman. Tapi jika kamu menghadapi Su Yi, kamu tidak perlu takut. Selain itu, dia memiliki ide lain, berpikir bahwa jika dia dapat mengambil kesempatan ini dan menangkap Su Yi dalam satu gerakan, dia dapat dianggap sebagai sandera dan keluar dari masalah. Namun, Cui Zeng berkata dengan dingin, apakah kamu yakin ingin bertarung satu lawan satu dengan kursi ini? Su Yi tertawa dan berkata, jangan khawatir, tidak ada orang lain yang akan mengganggu, termasuk anjing itu. Rasanya seperti dimarahi. Cui Zeng tidak bisa menahan tawa lagi, matanya berkedip-kedip dengan cahaya peri yang menakutkan, dia mengangkat jarinya, menandai Su Yi, dan berkata, ayo, kursi ini akan memberimu kekalahan. Suara bagi penonton. Anjing itu memamerkan giginya sebentar, bocah tua ini bisa berpura-pura. Su Yi telah menyerang tanpa menunggu sampai pulih. Dia perlahan melangkah ke dalam kekosongan, dengan tangan kosong, dia meninju dengan ringan. Di mata semua orang, ini seperti seorang pejuang di antara manusia yang menarik pegangan dan meninju, tanpa kekuatan sama sekali. Cui Zeng tidak bisa menahan tawa. Namun, karena naluri bertarung, dia tidak meremehkan, dan juga meninju. Boom! Pukulan ini brilian, dan pukulannya seperti langit. Yang disebut abadi menampilkan seni bela diri, biarlah. Bahkan jika Anda melihatnya dari kejauhan, keberadaan seperti King Xi Jianxian dan Jie Kong Jianmong tidak bisa tidak mati lemas, dan menderita penindasan yang menakutkan baik secara fisik maupun mental. Tanpa diduga, pukulan Su Yi, yang seringan seorang seniman bela diri vulgar, mengalahkan pukulan Cui Zeng seperti kekuatan penghancur. Boom! Langit penuh dengan cahaya peri. Sosok Cui Zeng terguncang untuk beberapa saat, dan seluruh tubuhnya berputar. Matanya menyipit. Pukulan Su Yi, ketika benar-benar meledak, seperti gunung kuno yang menabraknya,
dan ada kekuatan mengerikan yang tak terkalahkan. Luar biasa. Anjing itu mau tidak mau menggosok matanya dengan cakarnya. Ini telah memperhatikan pertempuran ini, tetapi yang mengejutkan, dari awal hingga akhir, ia tidak dapat melihat kekuatan yang dikumpulkan oleh pukulan Sui. Qingxi Jianxian, Jie Kong Jianseng dan yang lainnya juga terkejut, dan mereka semua tercengang. Boom! Dunia tiba-tiba bergejolak, kekosongan meledak dan runtuh. Kekuatan penghancur yang mengerikan meledak dari antara keduanya dan menyapu 10 arah. Sosok Cui Zeng kembali terguncang. Ekspresinya berubah. Bagaimana mungkin? Perasaan aneh itu membuat Cui Zenggu gemetar dan tidak bisa dipahami. Boom! Sui tidak berhenti sama sekali, dia melangkah maju dan melemparkan tinjunya untuk membunuh. Dalam sekejap mata, Cui Zeng terpaksa mundur beberapa puluh kaki. Semua jubahnya terguncang sampai menunjukkan tanda-tanda pecah, rambutnya acak-acakan, dan dia cukup malu. Sebaliknya, Sui seperti pelangi. Ini seperti seorang pria di dunia, menekan makhluk abadi di langit. Adegan ini sangat tidak masuk akal, tetapi juga sangat mengejutkan. Qingxi Sword Immortal dan Jie Kong Sword Mong benar-benar tercengang. Saya tidak bisa membayangkan kekuatan seperti apa yang digunakan Sui dan mengapa itu begitu luar biasa. Hanya Tugou yang samar-samar mengerti, dan hatinya tidak bisa menahan gemetar. Menghancurkan Taoisme yang melekat dan memurnikan semua kekuatan ke dalam tubuh. Jika tidak, mengapa tidak ada tanda-tanda aliran listrik? Bagaimana caranya? Apakah kamu tidak takut mati? Perlu dicatat bahwa bagi biksu manapun di dunia, tidak ada perbedaan antara melanggar Tao dan menghapus kultivasinya sendiri. Tapi Sui berbeda. Dia tampaknya telah memulai jalan yang sangat istimewa, menghancurkan alam yang melekat dan memulai jalan misterius yang hampir mustahil untuk dilihat di dunia. Ini luar biasa. Anjing bumi telah mengikuti orang asli Hongyun untuk berkeliling negeri dongeng, dan dia telah melihat kekuatan luar biasa yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Kekuatan khusus seperti Sui. Orang ini, saya khawatir dia mencoba menemukan jalan menuju kenaikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anjing itu tersentak dan gemetar. Meskipun memiliki beberapa spekulasi dan petunjuk, namun tetap terasa luar biasa, penuh keraguan dan teka-teki. Tidak mungkin, itu tidak bisa mengungkap misteri yang sebenarnya. Boom! Pertempuran semakin sengit. Dibandingkan dengan anjing lokal, Cui Zeng hampir tercengang, penuh kebingungan dan kebingungan. Tampaknya tidak ada basis kultivasi, tetapi selama pertempuran, kengeriannya begitu tak terbayangkan sehingga dia hampir tak terhentikan. Ketika dia masih hidup, dia adalah eksistensi di alam abadi, menghadap ke dunia manusia, dan telah melalui banyak perang dan pertempuran. Saya belum pernah bertemu lawan seperti hari ini. Tapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Ditindas oleh Sui selangkah demi selangkah, membuatnya marah dan tercekik, mengapa dia banyak berpikir. Biarkan dia melawan, itu masih sia-sia. Sui Tai mendominasi, serangannya seperti angin, lebat seperti hujan, dan hanya butuh beberapa saat, jadi dia memotong pertahanan Cui Zeng, dan meninju Cui Zeng terhuyung-huyung, batuk darah di bibirnya. Warna Cui Zeng berubah, dan dia tidak ragu untuk mengorbankan harta. Naik. Tombak pendek perak naik dari langit, cahaya abadi memenuhi langit, penuh dengan kekuatan penghancur. Tidak diragukan lagi, ini adalah peri yang sangat kuat. Tidak ada janji. Anjing itu mencibir. Sui masih dengan tangan kosong, dia mengulurkan sosoknya, menyerang seperti sebelumnya, menekan langkah demi langkah. Semua orang tercengang. Saya belum melihatnya selama sebulan, jelas terlihat seperti Sui yang telah jatuh ke dunia biasa, tetapi jelas jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Perlu dicatat bahwa Cui Zeng tunduk pada aturan langit dan bumi, dan hanya dapat menampilkan sekitar 20% dari Taoisme, tetapi kekuatan itu jauh lebih menakutkan daripada kehendak abadi. Tapi sekarang, meskipun roh almarhum yang abadi menggunakan harta abadi, itu masih dikalahkan oleh Sui, yang tidak berarti apa-apa jika dibandingkan. Pada akhirnya, dengan ledakan yang menghancurkan bumi, Sui meninju, dan tombak pendek perak Cui Zeng terbang. Pergelangan tangannya terbelah dan darah menyembur.
Seluruh orang tertembak ke belakang, dan seluruh tubuhnya hampir meledak. Boom! Ketika Cui Zeng jatuh ke tanah, Su Yi menginjak dadanya, mengenakan jubah hijau dan berburu di angin. Dalam adegan itu, seperti Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.